Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zanis. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat ya, semoga. Amin. Oke, kita mau ngapain sih sekarang? Oh iya, kalian sudah masih tahu belum kalau bagian 3 dari sejarah Ka'bah ini sudah selesai? Oh gitu ya? Iya. Oh kok cepet ya? Cepet dong, kan kita rutin melakukan upload video ke YouTube. Wah, harusnya jangan sampai ketinggalan dong. Betul itu, harus nyimak terus. Terus, kali ini mau bahas apa nih? Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian 4 nih. Oh, bahas apa? Bagian 4 ini tentang Ka'bah di masa Quraisy. Nah, di bagian 4 nanti ada subbagian sebanyak 4 juga. Apa aja itu? Tentang Ka'bah di bawah kekuasaan Quraisy. Ya. Terus sejarah keberadaan berhala di sekitar Ka'bah pada masa Quraisy. Terus awalnya berhala hanyalah perantara Tuhan. Dan yang terakhir, para pembesar Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Menarik loh ini. Wah, kayaknya seru tuh. Seru teman. Oh Lagi. iya. Berarti sebelumnya mendengar untuk bagian 4, yang belum mendengarkan bagian sebelumnya harus mendengarkan bagian 1, 2, 3 dulu dong. Ya, biar nggak bingung itu alur ceritanya. Oh gitu ya. Betul. Oh oke. Mau langsung atau mau bahas apa lagi nih kita? Kayaknya langsung saja deh kita masuk ke audionya. Kelamaan nanti nggak dapat materi. Oke, gitu ya. Ya, oke. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like and share ya teman-teman. Dijamin deh teman-teman semua Sobat Zanis, kalau subscribe channel kami insya Allah dapat ilmu yang banyak, terutama membahas tentang sejarah Ka'bah ini. Lengkap deh nanti sampai terakhir, kami selalu update. Gitu ya. Oke, langsung saja ya teman-teman semuanya. Selamat mendengarkan. Bagian 4 tentang Ka'bah di masa Quraisy. Subbab tentang Ka'bah di bawah kekuasaan Quraisy. Suku Khuza'ah menguasai Ka'bah selama kurang lebih 5 abad, hingga kemudian muncul suku Quraisy yang berhasil menyatukan barisan dan kekuatan untuk menggeser kekuasaan Khuza'ah. Suku Quraisy adalah keturunan Nadhr bin Kinanah. Mereka disebut Quraisy setelah Qusay bin Kilab mengumpulkan mereka di Baitullah, tepatnya setelah suku Khuza'ah tersingkir. Para sejarawan sepakat bahwa kakek Nabi Muhammad SAW yang keempat, yakni Qusay bin Kilab, adalah keturunan Kinanah dan termasuk suku Quraisy. Nasab suku ini sampai kepada Adnan hingga Nabi Ismail. Itulah yang dimaksud hadis Nabi. Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Qusay adalah seorang laki-laki pekerja keras dan tegas. Ia menikah dengan putri pemimpin Khuza'ah, Khalil bin Habasyah, yang bernama Hubah. Qusay adalah sosok ambisius yang terus berusaha menjadi orang nomor 1 di Mekah. Imam At-Tabari memaparkan, Qusay adalah sosok yang selalu menganggap dirinya lebih pantas dari orang Khuza'ah dan Bani Bakr untuk mengurus Ka'bah dan memimpin Mekah. Menurutnya, suku Quraisy adalah penerus Nabi Ismail dan Ibrahim. Hal itu kemudian mendorong dirinya berdiskusi dengan semua lelaki Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengeluarkan Khuza'ah dan Bani Bakr dari Mekah. Mereka pun menyambut ajakan Qusay dan bersumpah setia di depannya. Setelah itu,
Qusay mengirim sepucuk surat pada saudaranya yang seibu bernama Razah bin Rabi'ah bin Haram. Surat itu berisi ajakan agar Razah mau membantu Qusay dan berjuang bersamanya. Razah menerima ajakan tersebut, lalu ia bersama kaumnya datang ke Mekah. Maka terkecamuklah perang besar antara kedua kubu, hingga akhirnya mereka sepakat menghentikan perang dan mengangkat seorang hakim dari bangsa Arab. Sang hakim pun memutuskan bahwa Qusay lebih berhak mengurus Ka'bah dan memimpin Mekah. Qusay kemudian mengangkat diri sebagai Raja Quraisy dan diterima penduduk Mekah. Qusay adalah putra pertama Ka'b bin Lu'ay, seorang kepala suku yang ditaati oleh kaumnya. Dialah yang memegang kunci Ka'bah, menyediakan makanan dan minuman untuk jamaah haji, merawat Darun Nadwah, dan memegang panji perang. Ka'b bin Lu'ay terhitung tokoh yang dipandang mulia di Mekah. Dialah yang kemudian membagi tanah Mekah menjadi 4 bagian dan meminta setiap suku Quraisy menempati bagian yang telah ditetapkan. Ini terjadi setelah kota Mekah terbentuk. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa dahulu di Mekah tidak ada rumah atau bangunan selain Ka'bah hingga tiba masa kepemimpinan Qusay. Sebab Khuza'ah dan Jurhum tidak menginginkan adanya bangunan apapun di sekitar Baitullah, sehingga mereka tinggal di luar tanah haram. Bahkan, suku Khuza'ah dan Jurhum melarang orang menginap di tanah haram pada malam hari. Ketika Qusay menguasai Ka'bah, ia mengumpulkan suku Quraisy dan meminta kaumnya membangun rumah di sekitar Mekah. Bangunan pertama yang mereka dirikan adalah Darun Nadwah, yang berfungsi sebagai tempat musyawarah suku Quraisy. Inilah yang kemudian mengantarkan suku Quraisy berhasil mengurus Ka'bah dan lebih baik dari Khuza'ah. Di masa kekuasaan Quraisy, Mekah adalah kota dengan pemerintahan yang tertib dan damai. Kesuksesan suku Quraisy dalam membina pemerintahan yang rapi itu sebenarnya berkat komitmen dan kepengurusannya yang baik pada Ka'bah. Dan tidak ada suku yang memiliki kekuasaan mutlak di tanah Arab ketika itu selain suku Quraisy. Hal itu karena sebelum Quraisy berkuasa, setiap suku memiliki pemimpin yang disegani dan ditaati oleh semua anggotanya. Meskipun begitu, pemimpin suku tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Ketika suku Quraisy berkuasa, mereka menetapkan bahwa tanah di sekitar Baitullah adalah tanah haram yang harus dihormati dan disucikan. Saking sucinya, haram diadakan peperangan di sana. Peraturan ini adalah wujud komitmen dan tanggung jawab Quraisy dalam menjaga Baitullah, sehingga mereka juga aman dari kejahatan suku-suku di sekitar Mekah. Kehormatan suku Quraisy pun meningkat karena Mekah dan Ka'bah. Ketika Ka'bah semakin populer dan menjadi pusat kota Mekah, pamor suku Quraisy pun meningkat di mata suku-suku Arab. Di sisi lain, Quraisy terus berupaya membangun hubungan baik dengan suku-suku Arab yang setiap tahun mengutus kaumnya untuk menunaikan ibadah haji atau berdagang. Demikian audiobook sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang